charging me. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu. Patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku. Halo teman-teman, nah di sini kita kedatangan narasumber kita nih, yaitu adalah Ibu Marito Tamba. Nah, kita bakalan ngobrol realita gimana sih jadi seorang guru honorer yang nggak semua orang tahu nih. Nah, mungkin Bu bisa perkenalan diri dulu. Ya, nama saya Marito Tamba, guru honorer di SD swasta Bangun Horas Mulia, Desa Tanjung Mangedar, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jadi selama 36 tahun mengajar saya. Langsung aja nih Bu, awal kenapa sih milih jadi guru honor? Ya, saya milih jadi honor karena sejak kecil saya bercita-cita jadi guru. Tetapi karena tidak sesuai kemampuan, saya punya bakat dan kemauan jadi guru. Jadi pada tahun 1988 tamat SMP, saya melamar ke SPG Negeri 1 Medan di Jalan Pelajar. Jadi rupanya saya menjumpai direktur, Pak, tolonglah Pak, saya mau mendaftar. Nah iya, berapa NEM-nya? Aduh, jangan tanya lah Pak NEM-nya, ditanya aja lah cita-cita atau ke bakat saya jadi guru. Oh, nggak boleh gitu nak, kalau di sini harus diterima yaitu sesuai dengan NEM-nya, harus bakat, kemauan, dan kemampuan. Tidak cukup hanya kemauan atau bakat, yang tiga-tiga ini harus berlaku jadi guru gitu. Oh iya Pak ya, kayak mana lah, jadi nggak bisa saya jadi guru Pak. Enggak lah nak, carilah pendidikan yang lain, bukan mesti guru kita. Kalau kita mau sekolah gitu, bisa jadi pertanian, bisa jadi dokter, bisa jadi yang lain-lain dan sebagainya. Gitulah, saya sedih lah keluar dari kantor itu, saya merasa sedih. Kayak mana lah, mau meneteskan air mata, nggak apa-apa lah. Tapi keadaan terpaksa ya saya masuk SMT Pertanian, yaitu Sekolah Menengah Teknologi Pertanian Gajah Mada Medan. Itulah jadi pendidikan saya gitu. Jujur nih Bu, ini emang cita-cita dari dulu atau karena keadaan? Oh, cita-cita saya dari dulu memang jadi guru, tapi karena tidak seimbang kemampuan dan kemampuan, walaupun ada bakat dan kemauan tidak cukup itu, ya saya walaupun dengan pendidikan yang lain, keadaan terpaksa sebenarnya saya masuk pertanian karena nggak diterima jadi SPG. Jadi saya sudah tamat gitu, terus kembali ke desa. Rupanya orang tua murid meminta saya jadi guru. Aduh, oh Marito Tamba, jadi guru lah kamu kalau udah tamat di sini, katanya. Iya, kalau makasih ya, kapan saya belajar? Ya mulai sini masuklah kamu. Loh, Bapak kok memilih saya jadi guru? Iya, waktu anak gadis pulang kampung, kalau waktu sekolah gitu, kamu selalu membuat kegiatan pada para remaja, pada anak-anak sekolah minggu, buat kegiatan di gereja gitu. Jadi waktu menjelang Natal atau 17-an, ya dari situlah kita dinilai masyarakat bahwa kita itu dipilih jadi guru gitu. Ya, dipilih, diminta kita jadi guru gitu. Ya saya masuklah mengajar gitulah sejak tahun 1990 tamat. Nah, itu. Nah, sebelum jadi guru, bayangan Ibu tentang guru itu gimana sih Bu? Ya,
bayangan jadi guru itu sangat menyenangkan walaupun mengalami banyak kesulitan. Kalau sudah itu cita-cita kita itu walaupun banyak rintangan, kita nggak pedulikan. Rintangan itu satu jalan yang terbaik untuk menuju keberhasilan. Kalau udah cita-cita kita itu jadi apapun rintangan atau hambatan, kita selalu bisa melewatinya gitu. Dengan doa, dengan semangat menjalankan aktivitas kita gitulah nak. Nah, tapi realitanya gimana sih Bu kenyataannya? Ya kenyataannya sangat menyedihkan memang. Menyedihkannya yaitu karena gaji yang nggak mencukupi gitu. Jadi semenjak saya belajar waktu mengajar pertama 60.000 lah gaji 1 bulan. Jadi kedua naiklah 200, naiklah 300, naik 500. Baru 6 bulan. Oh, sudah 1 tahun gaji 1 juta. Itulah yang saya peroleh upah dari jasa saya menjalankan tugas jadi guru gitulah. Kalau boleh jujur nih Bu, gaji itu menjadi tantangan terbesar nggak buat Ibu? Ya, menjadi tantangan yang paling besar sesuai dengan keadaan ekonomi pada zaman sekarang ini. Tetapi saya tidak bisa mengatakan saya mengundurkan diri karena sudah bakat dan kemauan saya jadi guru. Walaupun berapa upahnya ya saya tetap terima. Walaupun berat tapi kayak manalah untuk mencukupinya ya pulang sekolah nggak ada yang menerima saya upahan ya saya kadang membuat kue lah kalau ada yang pesan gitu. Kalau nggak ada yang pesan ya apa boleh buat. Kadang kalau mengajar anak les itu pun cuma 1 orang yang mengasih anaknya les. Itu pun karena keadaan ekonomi orang tuanya agak lumayan. Jadi tolonglah Ibu Marito ajari anakku kira-kira berapa lah upahnya. Ya aku bilang 1 jam 15.000. Berapa jam nanti anak ibu saya didik sesuai dengan kesabaran anak itu. Kalau sudah bosan nggak mungkin lah terus diajari gitu. Pada saat bagaimana saat mengambil hati anak sangat menyenangkan menerima pelajaran dari seorang guru gitu. Nah, mungkin pernah nggak sih Ibu ada di posisi ngerasa kayak saya harus nyari kerjaan lain aja nih? Oh, saya mencari kerjaan lain tak bisa. Saya mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena kurangnya tenaga kerja seorang pendidik, guru di desa terpencil seperti tempat saya mengajar sangat membutuhkan tenaga kerja guru. Tapi tidak ada yang bisa bertahan. Apalagi yang sudah berkeluarga, apalagi anak gadis atau anak muda, gak ada yang bertahan lama menjalankan aktivitas atau mengajar di sekolah tersebut. Jadi kalau bagi saya, siapa lagi yang membangun desa kita kalau bukan putri daerah? Karena saya perempuan, jadi putri daerah. Kalau laki-laki, ya putra daerah. Jadi yang membangun desa kita, kalau bukan kita lagi. Jadi saya nggak mungkin berkata, aku mengundurkan diri lah. Gajiku segini. Jadi kalau saya kasihan dong melihat anak-anak desa, anak-anak bangsa tidak berpendidikan atau buta huruf gitulah kan. Jadi mau disekolahkan di tempat lain, nanti kalau nggak ada sekolah di desa kita, nanti di sekolah tempat lain biayanya sangat besar. Jadi sangat menyusahkan atau menyulitkan orang tua. Jadi siapa lagi yang bisa bertahan kalau bukan kita yang membangun daerah kita, kampung kita gitulah. Jadi saya tetap berjuang walaupun berapa upahnya ya kita meminta sama Tuhan, bukan dari belajar ini atau bukan dari upah dari mengajar ini gaji kita.
yaitu dari pasti Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita kalau kita tetap berdoa sama Tuhan. Pasti bantuan atau berkat itu datang aja dari mana gitu. Nah, yang bikin ibu tetap bertahan sampai sekarang itu apa sih, Bu? Yang membuat saya tetap berjuang dan bertahan mengajar sampai sekarang yaitu karena saya masih sehat. Yang kedua yaitu saya karena kurangnya tenaga kerja di sekolah kita. Jadi ketiga karena yang ketiga yaitu karena saya masih dibutuhkan orang tua murid, gitulah yang tetap saya masih bertahan jadi guru gitu. Nah, kalau dari semua itu, bagian yang paling capek jadi guru honor itu apa sih, Bu? Yang capek jadi guru honor yaitu pertama keluhan saya yaitu karena saya dipilih, saya 36 tahun jadi guru, 20 tahun jadi guru kelas 1. Jadi sangat capek lah cara mendidik kelas 1, apalagi kalau ada yang buang air besar, buang air kecil, ada yang meraju, udah disuruh belajar tapi ada yang masuk ke kolong meja, bagaimana cara membujuknya, sangat susah memang. Jadi ada sulit lah 20 siswa saya satu kelas, kadang seperti sekarang yaitu 16 orang. Jadi berbeda cara kita menghadapi siswa kita pribadi lepas pribadi, harus menyesuaikan cara metode kita mengajar mereka gitu. Jadi itulah baru uang transport yang apanya, karena saya tidak memiliki kereta berjalan 2 kilometer pada saat hujan, itulah yang menyulitkan saya, jadi beban memang, dan keadaan ekonomi yang kurang gitulah, nggak sesuai lah, nggak mencukupi lah upah saya sebagai guru untuk membiayai rumah tangga saya gitu, keluarga saya. Nah, dari profesi ini, pelajaran hidup paling besar yang ibu dapat apa sih, Bu? Pelajaran yang paling saya dapat yaitu pelajaran yang paling semangat berjuang menjalankan aktivitas kita demi untuk anak bangsa dan untuk anak bangsa, demi untuk anak bangsa gitulah, berjuang menjalankan aktivitas walaupun tanpa upah yang mencukupi. Jadi tetaplah berjuang, kita berdoa sama Tuhan, dari manapun datangnya rezeki itu melalui orang yang dikasihi Tuhan, pasti ada memberikan bantuan melalui, bukan melalui kita tapi melalui anak-anak kita. Pasti ada yang menolong gitulah. Jadi saya yang tetap berjuang karena saya sudah menerima bantuan orang yang tidak saya kenal terhadap anak-anak saya yang merantau, dan Tuhan memberikan kesehatan, melindungi, itulah membuat saya tetap semangat menjalankan aktivitas itulah nak gitu. Nah, dari obrolan itu kita jadi tahu nih bahwa jadi seorang guru honor itu bukan cuma soal mengajar, tapi soal juga perjuangan dan pengorbanan yang besar. Nah, semoga kita lebih menghargai seorang guru. Nah, mungkin terima kasih banyak kepada Ibu Marito Tamba yang sudah berbagi cerita. Nah, mungkin Bu ada pesan untuk kita sebagai mahasiswa. Oh, ya, pesan saya itu sebenarnya sih kita harus semangat berjuang menjalankan aktivitas kita sesuai dengan rencana hidup kita, bukan sesuai dengan pendidikan kita. Mau nanti nggak sesuai pendidikan kita dengan apa yang kita rencanakan dalam batin kita. Jadi walaupun jurusan kita lain dari apa yang kita rencanakan, pasti Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik
sesuai dengan rencana hidup kita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Rencana Tuhan yang paling baik untuk kita, bukan rencana kita baik. Belum tentu baik rencana kita itu untuk orang lain atau untuk Tuhan, tapi rencana Tuhan itu lebih baik untuk orang lain, untuk kita. Gitulah. Jadi semangatlah berjuang, semangat menjalankan aktivitas, semangat belajar, tempuh apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu niatkan dalam hatimu, gitu. Sambil berdoa, gitu nah. Keep shaking